ginjal dari pencernaan yang akan disampaikan oleh Dr. Farajita. Baik, kita membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi kecil. Proses pencernaan pada manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Kita bahas yang pertama yaitu pencernaan mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil, mengunyah dan meremas melalui gerakan otot dan organ. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Dan untuk yang kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh, berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia misalnya pencernaan makanan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang alat pencernaan. Alat pencernaan itu dibedakan menjadi dua, teman-teman. Ada saluran pencernaan sama nanti ada kelenjar pencernaan. Kalau saluran pencernaan itu ada ini, ada mulut, lambung, kerongkongan, lambung dan sebagainya. Nah, kita akan belajar satu persatu. Jadi, yang pertama itu ada mulut. Mulut itu adalah organ terluar dari sistem pencernaan manusia. Jadi, proses pencernaan itu dimulai sejak makanan itu masuk ke dalam mulut. Oke? Nah, di dalam mulut ada gigi, ada lidah, terus ada juga kelenjar ludah. Gigi itu yang mengunyah makanan, yang memecah makanan, yang tadinya makanan misal ayam, nanti dikunyah sama gigi daging, semi-semi bumbu. Nah, mengunyah makanan itu adalah termasuk dari proses pencernaan secara mekanik. Tadi kalau teman-teman masih ingat proses pencernaan makanan secara mekanik itu yang melibatkan otot dan juga organ. Setelah itu ada lidah. Lidah itu adalah indera pemecah. Jadi di lidah itu yang bisa merasakan setiap zat yang masuk ke dalam mulut. Dan di lidah itu ada bagian-bagian sendiri, rasa asin gimana, rasa manis gimana, pedas gimana. Terus ada juga kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu yang menghasilkan air liur atau saliva. Dan kelenjar ludah itu fungsinya memudahkan untuk menelan makanan. Terus di dalam kelenjar ludah itu ada namanya enzim petialin. Enzim petialin itu yang mengubah makanan, mengubah zat tepung menjadi gula sederhana di dalam mulut. Nah, kelenjar ludah inilah salah satu contoh dari proses pencernaan secara kimiawi. Jadi kalau tadi mekanik itu menggunakan otot dan organ, tapi kalau kimiawi menggunakan enzim ya. Oke, dari mulut makanan akan turun lewat kerongkongan ini. Jadi di kerongkongan itu tidak ada proses pencernaan. Dia cuma makanan akan mengalir. Dan di kerongkongan ini makanan akan bisa turun. Di kerongkongan ini ada yang namanya gerak peristaltis. Gerak peristaltis itu gerak kembang petisnya otot kerongkongan buat mendorong makanan itu turun. Jadi dia bakal kalau ada makanan nih, kita kerongkongan tadi bakal ngepis, dorong terus sampai makanan itu tadi turun ke lambung. Oke, lambung. Lambung ada 3 bagian. Ada bagian atas, lambung bagian atas itu namanya kadiak. Ada lambung bagian tengah yang menggelembungi. Terus ada lambung bagian bawah yang langsung nyambung sama usus 12 jari atau usus halus. Itu. Di lambung inilah terjadi proses pencernaan. Terjadi sejumlah proses pencernaan. Jadi lambung sama kayak di mulut, ada proses pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Mekaniknya seperti apa? Mekaniknya itu di lambung itu bidik-bidiknya itu ada ada otot-otot yang dia tersusun secara melingkar, secara maju dan juga menyerap. Dia fungsinya itu untuk mengaduk di lambung itu, jadi mengaduk makanan sampai makanan itu hancur. Dan dalam mengaduk makanan itu nggak berhenti terus, berjalan terus meskipun lambung kita itu kosong. Jadi lambung akan bergerak terus baik dalam keadaan kosong maupun terisi. Jadi kenapa? Kadang kalau kita lapar, kita kayak dulu serang kucuk-kucuk gitu kan. Nah itu tuh suara lambung yang mengaduk makanan karena kosong, jadi makanya terdengar sampai telinga kita gitu.
Itu proses pencernaan secara mekanik dalam lambung. Sedangkan kalau secara kimiawinya di lambung itu terdapat enzim-enzim dan ada yang namanya asam lambung yang asalnya itu dari getah lambung. Getah lambung itu dari gigi lambung, gigi lambungnya itu yang mengandung sel-sel kelenjar yang fungsinya itu menghasilkan getah lambung tadi. Nah, getah lambung ini isinya ada air lendir, ada asam lambung, ada enzim renin, sama enzim pepsinogen. Nah, disitulah terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Setelah lambung, makanan akan turun ke usus halus. Usus halus ada tiga, teman-teman. Ada usus tertiary yang namanya duodenum, ada usus basal, jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Nah, di usus halus ini terjadi proses penyerapan sari makanan. Jadi nutrisi dari makanan itu akan diserap oleh usus yang nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh. Singkatnya seperti itu, saudara. Terus di usus ini terjadi proses pencernaan yang paling panjang dari seluruh organ. Selanjutnya, tadi kan makanan yang di usus halus akan diserap sari-sarinya. Sedangkan ampas makanan yang gak diserap secara usus halus itu akan bergerak secara perlahan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini ada bakteri namanya bakteri Escherichia coli atau E. coli. Di mana fungsi dari bakteri E. coli ini adalah untuk pembusuhan ampas makanan tadi, dia nanti bisa jadi feses. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air itu diserap sama usus besar. Jadi usus besar itu bisa menyerap air. Bukan ini ada naik, mendatar, terus turun. Terus perjalanan makanan sampai bisa ke usus besar itu berkisar antara 4 sampai 5 jam. Terus makanan bisa bertahan di usus besar, bisa disimpan di usus besar itu sekitar 24 jam. Terus di dalam usus besar, feses itu bakal didorong secara teratur oleh gerakan peristaltis. Masih ingat kan tadi yang di kerongkongan itu didorong sama gerakan peristaltis ke rektum atau perut usus. Terus selanjutnya ada anus. Anus ini lubang tempat pembuangan feses. Tapi sebelum dibuang lewat anus, feses itu bakal ditampung terlebih dahulu di bagian rektum. Jadi ketika feses itu sudah siap dibuang, maka di rektum itu ada yang namanya outlet sphincter. Outlet sphincter itu nanti bakal mengatur pembukaan anus. Kalau mau usia mau keluar, begitu pula dengan mengatur penutupan anus. Ini adalah urutan dari proses pencernaan manusia dimulai dari mulut sampai keluar lewat anus. Selanjutnya, alat pencernaan yang kedua yaitu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah atau saliva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Pisang sama biskuitnya itu adalah proses pencernaan secara mekanik. Kalau memasukkan airnya sebagai ludahnya itu secara kimiawi. Oke, sudah lanjut semuanya? Kalau sudah, langkah selanjutnya tuang remasan pisang, biskuit, dan air putih tadi ke dalam kantong plastik 2. Nah, proses ini adalah ketika makanan dari mulut itu akan turun ke lambung. Kantong plastik satu ini adalah mulutnya, kantong plastik yang kedua ini adalah lambung.
gampang remes-remesnya. Udah masuk semuanya. Kita kemana? Masuk aja di rumah saya. Iya, enggak. Sudah masuk semuanya? Sabar dulu. Sedang tidur. Proses. Ini tes dewe loh Nak. Itu proses dari lawan menuju usus halus. Nah, proses ini kita Oh iya. halus terjadi proses apa? Penyerapan. Ini makanan. Nah, sekarang terus. Tutup. Ini proses persairan tahi. Kayak Malam juga. Dong wes, aku gak ada bajunya kalian. Gimana itu? Maju. Bukan sebagai tubuh kita, sebagai tubuh kita. Dia yang mendapatkan nutrisi dari hasil serapan dari usus halus kita. Sudah diserap semuanya, diserap sampai kering. Sampai dari satu dipindahkan. Oh ya Allah. Gusti. Ya. Wah, langsung lah. Saya mau kamu dulu nih. Ore. Tujuan ke, Pak? Ah, cek bebelat niki. Iya. Yang pertama itu dari praktikum kita, struktur bahan berdasarkan organ-organ pencernaan sesungguhnya. Jadi tadi ada biskuit dan pisang itu sebagai makanannya, lalu kantong plastik satu itu sebagai mulut, lalu air putihnya sebagai air liur, selanjutnya ada kantong plastik 2 sebagai lambung, yang selanjutnya air seduhan itu sebagai asam lambung, lalu ada kaos kaki 1 sebagai usus halus, ada mangkuk plastik sebagai perut, lalu ada kaos kaki 2 sebagai usus besar. Selanjutnya mekanisme pencernaan manusia. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna secara mekanis dengan organ dan otot dibantu dengan air liur sebagai proses kimiawi. Kemudian yang kedua, makanan yang sudah dicerna di mulut melalui kerongkongan menuju lambung yang akan dicerna lagi secara mekanis dan kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Terus kemudian yang tiga, setelah melalui lambung, sari-sari makanan akan diserap oleh usus halus. Sedangkan ampas makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus selanjutnya akan diteruskan ke usus besar. Dan yang terakhir, di usus besar terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan makanan. Feses yang sudah melewati proses pencernaan akan dikeluarkan melalui angus. Jadi kesimpulan dari praktikum proses pencernaan itu yaitu kita mengetahui bahwa proses pencernaan makanan itu yang pertama terjadi di mulut, kemudian akan masuk ke lambung dan selanjutnya akan masuk ke usus halus. Selanjutnya juga akan masuk ke usus besar dan hasil akhirnya itu berupa feses yang akan dikeluarkan melalui anus.